Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, langsung saja pada video kesempatan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah, yaitu Tahsinul Qiraah, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Fikri Farin MPDI. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang gharib dan muskilat. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari gharib dan muskilat. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari gharib. Gharib itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu asing atau tersembunyi atau samar. Nah, jadi istilah gharib itu diambil dari bahasa Arab. Menurut Ibrahim Mustafa, ia itu merupakan isim dari sifat dari kata ghoroba yakribu, yang artinya ghamudho atau sulit, dan khafiyah atau samar. Nah, dalam literatur Arab, istilah gharib al-qiraat itu tidak populer dalam peristilahan ilmu qiraat dan tidak pernah dipakai dalam tulisan para pakar ilmu qiraat. Jadi istilah ini itu banyak sekali dipakai dalam buku-buku tajwid di Indonesia. Misalnya ada metode qiraati memasukkan bahasa gharib al-qiraah tersebut pada jilid 6. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengertian muskilat. Nah, apa itu muskilat? Jadi muskilat itu bacaan yang harus hati-hati. Jadi muskilat menurut Suwarno itu adalah bacaan-bacaan yang antara tulisan dan cara membacanya itu berbeda. Jadi hal ini itu bertujuan agar dalam membacanya itu lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan membacanya. Nah, ada beberapa sebab terjadi perbedaan antara gharib dan muskilat. Nah, yang pertama yaitu ada huruf yang tertulis tapi dibaca dengan suara atau bunyi lain. Kemudian ada huruf dalam kata tertulis tapi tidak dibaca. Kemudian ada tau dan sifir, yaitu bulatan kecil di atas alif. Baik, yang selanjutnya yaitu macam-macam gharib dan muskilat serta cara membacanya. Yang pertama yaitu ada macam-macam gharib dan cara membacanya ya. Yang pertama yaitu ada saktah. Nah, saktah itu apa? Saktah itu adalah berhenti sejenak sekedar 2 harokat atau 1 alif tanpa bernafas. Jadi saktah itu hanya ada pada 4 tempat dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2, kemudian pada surat Yasin ayat 52, kemudian surat Al-Qiyamah ayat 27, dan surat Al-Muhaffifin ayat 14. Nah, itu tadi bacaan saktah. Kemudian yaitu ada imalah. Imalah itu adalah memiringkan bunyi fathah pada kasroh, yaitu tulisan ro dibaca re. Nah, bacaan imalah ini terdapat dalam surat Hud ayat 41. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada ismam. Nah, ismam yaitu menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir atau dengan pengertian lain ismam. Jadi pengertian lainnya itu yaitu bibir mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Jadi bacaan ismam ini terdapat seperti pada dalam surat Yusuf ayat 11. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tashil. Nah, tashil itu adalah membaca hamzah yang keduanya itu dengan samar. Jadi antara hamzah dan alif. Nah, adapun hamzah pertama itu tetap dibaca jelas, dan bacaan tashil ini itu terdapat pada surat Fusilat, yaitu pada ayat 4. Nah, kemudian ada naql. Nah, naql itu apa? Naql itu memindahkan harokat kasroh pada huruf sebelumnya. Jadi bacaan naql itu ada pada seperti surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, kemudian ada ayat-ayat sajdah.
Nah, jadi setiap orang yang membaca Al-Quran ataupun yang mendengarkannya, bila kebetulan nantinya itu sampai akhir ayat sajadah, itu disunatkan melakukan sujud tilawah atau membaca tasbih. Nah, itu tadi macam-macam gharib. Nah, untuk yang selanjutnya itu macam-macam muskilat dan cara membacanya. Yaitu yang pertama di sini itu ada perubahan suara. Yang dimaksud yaitu adalah suara huruf shad diganti dengan suara huruf sin. Ini itu ada pada Al-Quran ya, ada 3 tempat. Yang pertama ada pada surat Al-Baqarah ayat 245, kemudian Al-A'raf ayat 69, dan surat At-Tur ayat 37. Nah, yang pada At-Tur ini, yang ayat 37 ini, itu boleh dibaca tetap shad atau diganti dengan sin. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu huruf ro dibaca tebal. Biasanya jika ada ro sukun didahului dengan harokat kasrah, maka nantinya itu ro itu tersebut dibaca tipis. Tetapi pada kata-kata tertentu justru harus dibaca tebal. Kemudian ada huruf wawu tidak dibaca. Nah, ini itu terdapat huruf wawu dalam sebuah kata tapi tidak dibaca. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada contoh-contoh gharib dan muskilat dalam Al-Quran. Yang pertama, gharib, bacaan saktah dalam surat Yasin ayat 52, yaitu yang berbunyi qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza mau'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kemudian ada imalah pada surat Hud ayat 41, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, itu sedikit contoh dari gharib. Kemudian untuk muskilat, nah muskilat itu contohnya yaitu man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbid wa yabsit wa ilaihi turja'un. Nah, itu tadi contoh dari gharib dan muskilat. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.